Di sini saya akan menceritakan kisah tentang aku dan dia. Aku tidak mau menyebutkan namanya, tapi karena kita akan menceritakan tentang dia, supaya lebih enak menceritakannya, mari kita sebut dia dengan Pandu. Silahkan dengar kisah saya ini jika kalian ingin tahu kisah menyenangkan kami dan masa saya berbunga-bunga. 14 Maret 2019 adalah waktu di mana siswa dan siswi dikabarkan akan libur sekolah selama 2 minggu. Saat itu, aku merasa biasa saja, karena aku berpikir akan bertemu dia lagi nanti, setelah masuk sekolah. Belum sampai seminggu, aku sudah membayangkan banyak hal bersama teman-temanku nanti, termasuk bersama Pandu. Oh iya, aku akan sedikit menceritakan Pandu kepada kalian semua dari sudut pandang aku. Pandu itu orangnya baik sekali. Dia juga soleh, rajin ke masjid ketika azan, jarang berkata kasar, lalu dia itu sangat penurut kepada orang tuanya. Dan dia itu anak yang pintar. Kata temanku, dia selalu juara di kelasnya. Ya, betul sekali. Kami beda kelas. Dia kelas F, sedangkan aku kelas D. Kami memang tidak mempunyai hubungan apapun, tapi aku dan Pandu cukup dekat. Dan memang tidak banyak orang yang tahu kedekatan kami. Karena memang setiap bertemu atau berpapasan, kami seperti orang-orang pada umumnya. Entah bagaimana aku bisa jatuh cinta pada Pandu. Ini seperti cinta pada pandangan pertama. Perhatianku benar-benar selalu tertuju pada dia. Bahkan ketika berada di keramaian pun, aku masih bisa tahu Pandu ada di mana. Tapi aku tidak pernah tahu perasaan Pandu seperti apa padaku. Dia seperti menggantungku. Tapi saat itu aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku adalah yang penting aku bisa dekat dengan Pandu. Tapi pernah di satu momen, aku dan teman-temanku sedang bermain seperti biasa di jam istirahat. Kami bermain di tangga. Lalu tiba-tiba ada Pandu. Aku kira dia akan lewat. Padahal aku sudah menunggu dia untuk lewat depanku. Tapi setelah beberapa menit, kenapa dia gak lewat ya? Aku berkata dalam hati. Karena aku penasaran, akhirnya melihat ke arah dia berdiri. Aku kira dia sedang mengobrol bersama temannya. Tapi ternyata dia sedang memperhatikanku. Aku ingin sekali berteriak, "Oh my god!" Tapi aku tetap stay cool. Aku harus tetap jual mahal. Bukan hanya kejadian itu saja. Di hari yang berbeda, baru beberapa menit bel masuk istirahat berbunyi, aku lupa membeli sesuatu. Akhirnya, aku diantar temanku ke bawah. Ketika aku dan temanku berjalan ke arah tangga, Pandu juga datang dari arah berlawanan untuk menuju tangga. Tapi ketika di tangga, temanku meninggalkanku. Akhirnya, aku hanya berdua bersama Pandu di tangga. Lalu dia bilang, "Az, ada yang suka sama kamu." "Hah? Siapa?" Tapi Pandu tidak menjawabku. Aku terus memaksa Pandu untuk menjawab. "Saha sih? Buru ih." Tapi ketika mencapai anak tangga akhir, Pandu menjawab sambil berlari ke kelasnya. "Abi," kata Pandu. Aku benar-benar kaget. Tapi seperti biasa, aku harus tetap stay cool. Jadi wajar kan jika aku berharap pada Pandu, dia memang seperti memberi harapan padaku. Tapi nyatanya, aku salah dengan berharap pada Pandu. Karena aku mendengar kabar bahwa Pandu sudah punya pacar. Hatiku hancur berkeping-keping, bagaikan kaca yang dilempar dari ketinggian. Sejak mendengar kabar itu, aku selalu berusaha melupakan Pandu.
meskipun sulit rasanya. Dan Pandu pun terlihat menjauhiku. Tapi beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa Pandu sudah putus. Aku senang. Aku merasa memiliki kesempatan lagi. Aku dan Pandu pun mulai dekat lagi. Aku benar-benar memiliki kesempatan besar. Sampai libur corona pun diumumkan. Aku masih ingat, di hari kami sekolah sebelum libur, aku dan Pandu cuek-cuekan. Tapi aku berpikir tidak apa-apa. Nanti juga akan ngobrol lagi setelah masuk. Tapi bahkan sampai lulus pun kami tidak pernah bertemu. Beberapa bulan pun berlalu. 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun sudah aku lewati. Hal yang tak pernah aku bayangkan. Aku tahu Pandu sekolah di mana, tapi tidak lama setelah aku tahu dia sekolah di mana, aku mendengar kabar baru. Katanya dia pindah ke luar pulau. Dia pindah ke Kalimantan. Aku semakin galau, dan aku merasa kesepian. Bahkan sampai sekarang, terkadang aku masih suka memikirkannya. Dan di sekolahku yang baru pun, aku merasa belum ada yang bisa menggantikannya. Tapi sekarang, aku selalu berpikir bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Mungkin ada rencana Allah yang kita tidak tahu. Pandu, terima kasih. Kamu sudah memberikanku banyak sekali kenangan yang indah. Dan sudah mengajarkanku bahwa ketika kita menyukai seseorang, kita tidak harus memiliki orang itu. Aku akan selalu nunggu kamu di Bandung sebagai teman lama.